Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, alhamdulillah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kedatangan tamu istimewa. Ini ya, Ustadz guru saya yang subhanallah lah, keluarganya juga ustadz semua gitu kan. Terus kesehariannya ini hanya mengurus madrasah, pesantren, banyak lagi lah ya, madrasah, sekolahan, aktif di organisasi juga. Dan subhanallah ini guru spiritual saya. Kenapa saya tahu apa maksud dari tawasul, berjanji, sholawatan. Nah ini diajak sama beliau ketika saya lagi ngurus pesantren Amanatul Quran ya. Nah inilah Ustadz Asep Hamdanillah. Boleh tepuk tangan. Tika. Ini penontonnya masih grup dari Tika dan Bitam. Tika Kepret. Dan satu lagi ini alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Nah ini nih guru musik saya. Guru musik saya, dia ini berkiprah dari dulu musik ini. Pokoknya daerah Bandung Selatan, Bandung, Jawa Barat semuanya ini sudah pada kenal beliau karena dia ini di entertain, musik, segala musik ada gitu kan. Suaranya wah subhanallah. Nanti kita tes ya di sini ya, hanya dengan gitar. Nanti kalau masalah pinjam keyboard mah gampang. Oke ya, alhamdulillah Bang J Persada Ustaz. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Doakan abdi ya. Masya Allah. Saya lihat ini kemarin Ustadz Asep ini sering keliling-keliling nih, sering keliling-keliling ke ziarah-ziarah ya Kang ya, ziarah-ziarah ke makam wali dan lain-lain. Saya pengen diajak, cuman baru komunikasi kita sekarang ya. Betul. Nah ini nih Ustadz dulu di grupnya itu madrasah apa teh? Allahumma sholli ala Muhammad. Nurul Munawar. Nah Nurul Munawar juga pernah ada albumnya ya, lagu. Ada albumnya. Satu album sama Pade juga. Satu albumnya alhamdulillah, sama Ustadz Ramdan juga gitu. Ramlan. Nah Ustadz Ramlan. Nah Ustadz Asep. Sekarang Ustadz Asep ada yang kabar ke saya ini bikin pondok pesantren ya. Di mana itu? Atau cerita awal ketika saya pergi dari Bojong, kita sudah tidak kontak-kontak waktu saya di Sulawesi Tenggara ya. Oh iya, betul. Gimana Ustadz? Apa sekarang yang Ustadz tangani dalam hal taklim wa taklum? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kalau kita sebelum berbicara angka baiknya, kita bersalawat kepada Rasul untuk menambah keberkahan kita. Semoga karena salawat itu adalah amalan yang paling tua ya. Betul. Begitu saya buka dari riwayat-riwayatnya ulama-ulama para ahli mufassirin, dan sholawat inilah yang pertama, dengan sholawat inilah Nabiullah Adam alaihissalam sah nikahnya. Masya Allah, betul. Dari sana ya. Begitu saya takjub luar biasa sampai meleleh pada itu air mata begitu semalam membaca itu. Batu rumah meleleh itu ku PPKM. Kalau Bitam ulah kasiri ieu serius. Punten ya maksudnya, karena saya tahu ini meskipun ilmunya tinggi dan lain-lain tapi tetap funky. Karena tetap laki-laki gitu. Oke. Gak apa-apa Bitam. Ayo kita lantunkan dulu untuk selawat dulu ya. Saya sambil punten. Saya ini rindu sekali dengan suara Ustadz Asep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. 10 kali aja baca salawatnya.
Ya, sambil duduk ya, sambil tiduran juga boleh ya Om Jaya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, membaca salawat ya kita ala kadarnya dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan istilah mungkin bicara apa ini tadi lupa. Ini saya mau nanya nanti. Gitu Kang. Kang Ustadz, ya. Ini kan mungkin sayalah yang masih lemah iman atau apa ini. Percaya. Tapi memang banyak ada pertanyaan juga tentang pentingnya sholawat. Dan saya juga sering juga disampaikan kepada teman-teman, jika ada kesedihan di hati, tengah malam susah tidur atau maka bersalawatlah. Pikirin mending gogorowokan aja gitu ya. Iya gitu kan, bisa gogorowokan gitu kan, tapi nanti ketahuan sama si Bita. Oh iya, iya. Si Bita masuk gitu katanya. Pas orang ngobrol heureuy kata jauh cakak tuh kan geus mulai kan penampakan sudah ada. Itu berapa itu? Nomor 3 ya? Oke, nanti kita akan combine juga dengan soundnya Bang Jaya. Bang Jaya mumpung kita udah deket Bang Jaya, insyaallah ya. Oh kaangge pisan ya, subhanallah orang pernah mawa soundnya Bang Jaya sampai 3 hari di apa? Di Serang, di Anyer. Urang bukan sampai ka itu udah orang ka babaturan gitu kan. Sampai ka geus teu mere urang.
mana nomor rekening cik nanti gitu sama tapi jujurnya hasilnya gitu. Ini mau tanya nih ke Ustadz Asep sebelum nanti saya ada pertanyaan khusus untuk Bang Jay ya. Ini Ustadz gitu kan banyak yang itu kan, terus apa sih katanya sholawat ini kan apa saya belum tahu karena memang berapa puluh tahun orang teh dijajah kuno sama orang-orang yang agar kita ini tidak bersolawat gitu. Betul. Terus Nabi Muhammad ini sepertinya kenulah nu penting mah ka Allah ka Nabi mah henteu gitu kan. Ya. Gitu kan. Nah, ini Kang, pentingnya solawat ini bagi umat akhir zaman hari ini itu gimana Ustaz? Ya baik, mungkin kita sedikit melihat daripada Sirul Asrar ya. Itu gaya banget Sirul Asrar, per kitabnya juga kita belum tahu gitu. Enggak apa-apa kan orang ngegaya wis si bitam gitu. Astagfirullahaladzim. Ini dahulu itu dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa puntennya sekedap ieu mixer di sakuan kopi. Mixer di sakuan. Ada kata wa khalaqal janna mim marijim min nar. Itu Allah. Panjang ceritanya ya. Mungkin kita disingkat padat saja melekat bisa mudah-mudahan pulangnya kita bawa berkat. Gitu. Amin amin. Ya. Berkat berkah atau berkatnya beda bitamnya kan ya. Beda. Kalau berkah itu beraknya di tengah. Gitu. Berkahnya di tengah. Berkat mah. Kalau berkat besek gitu ya. Kita ambil intinya aja bahwa sebelum kita menjadi penghuni khalifah di muka bumi ini udah ada khalifah di muka bumi ini yang bikin kehancuran itu ya, yang disebutnya itu adalah Banul Jan. Nah, dari Banul Jan situlah kemudian dia kerjanya hanya untuk membuat kerusakan dan keonaran, saling bunuh sambil menumpahkan darah. Bahkan malaikat itu dalam Al-Baqarah kan pernah suatu mencek bahasa orang mah demo gitu ke Allahnya, demo naon make nyeun makhluk segala rupa anu bakal nyeun kehancuran di muka bumi gitu. Allah dikatakan ini alamu malah ta'lamun gitu ya. Ini alamu malah ta'lamun. Nah, kemudian dibinasakan, dihancurkan Banu Jan ini, dan dikirim dengan meteor-meteor, dihujan dengan meteor. Hujan di meteor. Para jin ini. Setelah itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyelamatkan Banu Jan ini, anak jin ini, yaitu disebutnya Azazil ya. Azazil ya kan? Sebelum iblis kan Azazil. Azazil. Jadi diselamatkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dan kemudian itu ditalkin, dibayat oleh malaikat Jibril tuh. Ditalkin sama malaikat Jibril itu. Setelah ditalkin sama malaikat Jibril, beliau itu sampai Allah kan dalam kitab tafsir itu berkatakan 80.000 tahun. 80.000 tahun. 80.000 tahun. Dari pengawasan malaikat Jibril. Pertama di bumi ini dia berzikir, berbagai macam zikir dia tahu. Paling kuat zikir. Pang pinter nanya. Pang hebat nak. Pokoknya mah si Azazil ini nggak ada tanding, tidak ada banding. Pang nanya. Begogna ge pangna. Wah, pangna. Jadi saking hebatnya si Azazil sehingga dia mempunyai sayap, bisa terbang ke langit. Masuk ke langit satu, dari langit satu kemudian dia mendengar zikirnya para malaikat daripada itu. Masya Allah. Jadi zikir para malaikat, kalau malaikat kan yang baca sujud doang gitu ya. Iya betul. Yang diperintah baca tasbih, baca tasbih aja. Betul. Baca istighfar aja. Nah, kalau Azazil ini bisa berkolaborasi, semuanya dipakai dengan kecepatannya semuanya. Ya. Iya, saktinya itu. Nah kemudian sampailah dia itu ke langit 7, bahkan sampai ke surga memegang kunci surga. Cuman satu, Azazil itu semua zikir tahu, yang tidak mau satu itu apa? Baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh ke manusia. Azazil itu tidak mau bersalawat kepada Rasul. Padahal malaikat Jibril pun beliau itu membaca salawat kepada Rasul. Bahkan yang kita ada salawat Jibril ya. Surat Jibril ya. Salawat Jibril. Maka tidak bisa menyaingi malaikat Jibril karena tidak sanggup, karena Azazil itu hanya bisa zikir, paling kuat zikir dan anti bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf ya, ini ada statement mungkin kalau orang berpendapat. Jadi menunggu salawat sarua jeung Azazil. Ya seperti orangnya ngomongin bahaya, biarin protes ke saya. Nah ini Ustadz, berarti kan ini salawat ini
ajib ya, salah satu riwayatnya itu salah satu kan, banyak lagi riwayatnya. Nah ini nih, seberapa pentingnya bagi umat manusia ini tentang sholawat? Sangat penting sekali. Yo satu. Sangat penting sekali. Sholawat itu sangat penting sekali. Bahkan kalau sholat kita tanpa sholawat itu batal, nggak jadi. Betul kan? Betul. Nah, semua amal itu dari sholat pun tidak ada artinya kalau tanpa sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya jangan sampai mengirimkan sholawat. Dan sholawat itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan pertama kali Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasulullah SAW itu dengan nur dan ruh Rasulullah. Nur dan ruh Rasulullah. Nah, nur dan ruh Rasulullah itu disebutkan dengan Ahmad. Dan lahir ke bumi ini disebut dengan Muhammad. Dan ini memang suatu riwayat yang disebutkan bahwa sebelum penciptaan seluruh alam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Muhammad. Betul, betul sekali. Itulah makanya kalau ada apa namanya? Laula Muhammad gitu kan. Laula Muhammad wa khalaqtu Adam. Kalau diandaikan tidak ada nur Rasulullah tidak akan diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Masya Allah. Begitu. Dan ada ini saat buat kita semangat juga buat teman-teman yang lain ini, bagaimana apa sih keuntungan dari sholawat yang didapatkan oleh kita ketika di dunia sajalah, di akhirat mah udah jelas kan. Nabi Muhammad ini adalah pemberi syafaat gitu. Iya mah apa sih efeknya ketika kita bersolawat gitu untuk diri, untuk apa yang betul. Dan itu banyak sekali faidah daripada sholawat, bisa menenangkan hati kita gitu kan, mengharapkan apa rezeki keberkahan itu luar biasa dari sholawat. Itu banyak lagi lah riwayat-riwayatnya gitu ya. Dari sholawat ini tidak bisa diragukan lagi gitu. Untuk di dunia saja bahkan Al-Habib Abdurrahman itu kan beliau Habib Kuitang itu paling sedikit baca salawatnya itu seluruh duriyah Rasulullah. Al-Habib Kuitang itu baca paling sedikit katanya 26.000 katanya. Nah itu kan saking keberkahan besar. Makanya kalau ada segala sesuatu itu salawatin aja lah. Masya Allah. Ini kemarin tahun-tahun berapa ke belakang Ustadz, ada orang tua kita yang almarhum juga. Betul. Dan ini karena umurnya itu sampai 100 berapa gitu kan. Bayi Wahab yang yang berdakwah bersama Maulana Ilyas Kandalawi itu di Pakistan dan India. Nah ini ada suatu riwayat yang bukan riwayat, jadi cerita kehidupan beliau. Beliau ini karena sudah tuanya ini dengan rentanya ini, dia ini sering divonis oleh dokter ini jika ke rumah sakit, wah udah sudah tidak tertolong lagi tapi hidup lagi. Sampai yang saya dengar itu sekitar 5 kali itu, dan banyak yang bertanya. Yang bertanya, kenapa wahai Mas Syekh Haji Abdul Wahab, apa kak? Kenapa kak tidak jadi aja kita meninggal? Dia dengan tersenyum apa? Dan saya yakin katanya, apa yang diperintahkan Allah dan sabda Rasulullah, jika seseorang setiap hari istiqomah 1000 bersolawat, maka dia tidak akan mati sebelum dia ini melihat surga dulu. Subhanallah. Tempatnya dulu ya. Tempatnya dulu ditinggalin. Nah ini berarti salah satu efek di kita ini, kita tidak akan dimeninggalkan tapi diperlihatkan surga dulu. Nah kabayang orang yang meninggal diperlihatkan surga ini sudah jelas pasti tersenyum. Betul. Gitu. Ya. Nah Ustadz, ini sebenarnya saya ini ingin bikin itu yang tadi saya rencanakan, akan ada kajian dari Ustadz Asep. Nanti kita bikin jadwal ya Ustadz, siap ya saya nanti sesuai dengan ini. Dan jangan lupa nanti ada channelnya juga, nanti kita sharingkan atau kita link channel gimana. Nah nanti setelah ini mungkin ini kenapa saya masukkan di sini, tadinya biasa saya 1 jam itu sudah berakhir, tapi karena saya memang subhanallah lah sekarang kedatangan guru besar kami dan Bang Jai, jadi langsung ide muncul. Insya Allah nanti setelah ini hanya percikannya saja ini kan. Nanti komplitnya insya Allah besok atau lusa, besok saya ada dulu ke Sarijadi, insya Allah lusa atau gimana, nanti kita bareng-bareng di sini. Nanti kita bikin sesuai dengan jadwalnya Ustadz Asep jika berkenannya. Dan satu lagi saya mau, sebelum kita tutup, kita mau tanya dulu nih sahabat saya, guru saya. Assalamualaikum Ustadz J. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, Ustadz mah dipanggil sama orang lain. Itunya belum disetrekin. Ya siap. Nah, Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pangersa saya. Kegiatan musik masih berjalan? Kalesan abdi dina musik teh nuju nya setengah
Liren heula margi keadaan. Siga lagu itu teh. Siga lagu ada benda setengah hati. Nah tapi saya lihat ini Ustadz Jai ini sering jalan-jalan dengan Ustadz Asep kan, sama lihat ziarah kemana tuh kemarin? Pamijahan sama Pamijahan ya. Gunung Jati ya. Tak eta hungkul. Bagus ziarahnya mangan gorengna teh teu ngajak hungkul. Insyaallah. Salahnya. Nah, terus gini, saya dari dulu memang ingin ada channel khusus dangdut dan pop Sunda ini. Kemarin juga ada teman-teman bawain pop Nining Maida, Kang Ustad. Terus ada bawain itu juga ada, nanti kita kolaborasi dengan pemusik-musik lain dengan genre yang berbeda ya. Saya ingin buktikan nih bahwa musik ini adalah is magic ya. Maksudnya ini musik ini ciptaan Allah dan potensi untuk bagaimana asbab untuk kita ini berdakwah gitu kan, sesuai potensi kita gitu kan. Nanti kita dengarkan juga ini sholawatnya ini, dan insya Allah saya ini kalau dengan Ustadz Asep nanti akan bikin ya tentang sholawat, tawasul, berjanji dan lain-lain, tapi ada penampilan dari hadroh juga insya Allah ya. Mudah-mudahan di Nurul Munawwar masih ada kan? Masih ada ya. Dan nanti khusus untuk Bang Jai Nada Bersada nanti saya bikin channel, tapi nanti saya mau bikin dulu namanya, insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita ini. Nah Bang Jai, ini tentang sholawat juga nih kan, Bang Jai musisi juga kan gitu kan. Nah terus beramal agama dengan cara bersolawat, bertawasul, kayak gitu, berjanji, malah ikut mendatangi ziarah kepada kuburan orang-orang soleh dan mendoakan orang-orang soleh ini. Dengan mendoakan orang-orang soleh ini otomatis cepat sekali doa dikabulkan gitu kan. Nah ini menurut Bang Jai gimana nih perpaduan antara musik dengan sholawat ini nih? Ya memang bagus sekali kita bersolawat sambil bermusik, itu akan menimbulkan satu ruh. Musik itu mempunyai ada ya. Ya, jadi padahal jujur aja Om, saya tuh sekarang tuh kalau dibicara masalah musik saya nggak bisa menjawab, karena saat ini memang saya tuh hampir lama udah bermusik lagi gitu. Terakhir jadi, waktu di sana spontanitas aja. Iya betul. Sekarang lebih dekat ke Ustadz Asep, ya. ikut ngaji. Masya kita Allah. ngaji kolot lah bahasa kita. Jadi kalau dulu saya waktu di Bojong, saya ini sebenarnya bukan meninggalkan musik, saya malah tidak memperlihatkan kemusikan saya kan gitu kan. Nah, tapi karena bertemu dengan beliau dan saya bikin acara muludan, acara akhirnya ketahuan juga akhirnya saya ini pemain musik. Dan kata Ustadz Asep nggak apa-apa nasid, malah dibuktikan Ustadz Asep ini duet dengan saya nyanyi lagu Setiap Manusia dari Surga. Jadi ternyata ya ulama oke curhat. Oke ya. Aduh subhanallahnya kedatangan Ustadz merejeki tanpa diminta sudah datang ya Allah. Nah gitu ya. Terima kasih sekali udah datang ke sini. Ini guys, nanti ada di The True TV ini ada bab itu. Mudah-mudahan dengan penerangan dari pencerahan dari Ustadz Asep dan nanti bagaimana musik. Tapi Bang Jai kenging kan musikannya? Boleh. Untuk penting mah tong gegeolan di dia kan. Kita boleh berkiprah dalam segala macam demi mempersatukan, mempereratkan silaturahmi, mau dengan cara apapun monggo, asal jangan menyalahi aturan aja. Nah, ini kan kemarin ada lagi marak ini nih, ada salah satu personil pemain band yang terkenal. Terus dia ini sudah hijrah dan dia bikin statement bahwa musik itu haram. Iya. Kalau dimakan ya haram kayaknya ya. Babi nu haramnya mun teu salah mah. Gimana tata secara secara hukumnya ini masalah? Ya kalau masalah hukum itu kita udah sudah pasti kita mengikutin, cuman bagaimana kita menggunakan musik kita sendiri. Tapi dasarnya ya untuk kita mempererat, mempersatukan gitu kan. Ingat waktu dulu pernah nggak dilarang oleh Rasulullah waktu Rasulullah hijrah itu sampai ke Madinah. Nah itu kan masih ingat. Tolal badru alai. Nah itu dengan apa? Bahkan dengan rebana. Disambut oleh Ansor ya. Iya gitu seperti itu. Kecuali kalau melalaikan dirinya kepada Allah ya mungkin gitu. Itu betul. Terima kasih sekali ini jawaban yang subhanallah. Ini soheh ini jawabannya. Jadi sok main musik. Pernah ada pertanyaan ke dari Sulaiman gitu.
kenapa ini alat musik kan haram, kata Dery teh, ya kalau main musiknya kamu sambil mabok atau misalkan hayu urang ka neraka, nah gitu kan. Gitu kan. Iya. Nah gitu. Jadi insya Allah ya Bang Jaya, kita gaskan ya insya Allah. Terima kasih buat semuanya. Ini mohon maaf tadi langsung ini padahal tadinya mau silaturahmi sebentar gitu kan. Betul. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah untuk semua umat di seluruh alam ya Ustadz ya. Amin. Gitu. Dan terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Nanti kita saksikan, tunggu ya bagaimana nanti apa sih nasihat-nasihat dari seorang ulama ya, seorang kiai dan seorang ustadz yang musisi seperti gue gitu kan. Insya Allah ya, nanti kita namanya kita musyawarahkan insya Allah gitu. Oke Kang, kita tutup dengan ini. Saya tuh pengen dengar sholawat Jibril dari Akang lah barang sebentar ya, boleh kan ya? Punten Kang Ustad Ya kumaha sholawat Jibril ditutupnya. Sholawat Jibril sholawat paling enteng dan paling pendek gitu, paling pendek sekali gitu loh. Dan ini memang biasanya ya memang sholawat itu semua bagus itu. Kalau saya ini ketika mendengar sholawat Jibril hati itu tenang gitu ya. Iya betul kayak gitu ya. Dan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad segitu aja. Itu aja ya. Itu aja sholawat. Itu aja. Jibril sok sholawat tapi eta gitu muridnya. Sholawatnya itu dari awal penciptanya beliau sudah tahu gitu, bahwa dari surga itu ada la ilaha illallah, ini Muhammad Rasulullah, ini istimewa. Dan kalau kita tambahkannya sekali ya, Nabi Allah Adam alaihissalam itu beberapa tahun itu tobatnya, berapa puluh tahun tidak diterima ya. Iya kan? Tapi dengan nama Muhammad inilah akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu kemarin dibahas di segmen ini sama juga itu. Iya. Itunya jadi wah seberapa puluh tahun segala rupa. Doanya sama Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir, tapi beda dari diterima. Tapi ketika diberi kefahaman oleh Allah, aku melihat waktu di surga ini kok ada gapuranya surga ya, betul. Ya nama yang berdampingan gitu. Ya demikian aja. Kang sholawat naon gitu kan, contoh nih nanti buat ada nasidnya ini, wah hebat sekali ini, nanti albumnya sama saya di ini, terus ada Rofikoh juga nanti saya tampilkan juga di sini. Siap. Oke Kang, kita tutup dengan sholawat dari kita sholawat Kang Kamila aja ya, sholawat kita sholawat Nariyah yang bisa ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup acara ini dengan istighfar, astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Tadi sudah ditutup dengan selawat. Maka kita akan berpisah dulu Kang. Buat sobat-sobat di Detru TV, mohon maaf jika ada perkataan kami yang menyakitkan atau perkataan kami yang salah, itu mutlak dari kebodohan saya. Yang betulnya jelas mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita yakinkan bahwa dunia ini memang sementara sekali gitu, yang selamanya ini adalah surga dan nerakanya Allah ya. Itu yang asa inget Kang Ray ya nyarita itu teh. Nyanya. Dunia sementara, akhirat selama. Jadi selama-lamanya itu tidak ada akhir ya Kang yang kesana. Dan Allah ini kuasa.
Ya, tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk tidak kuasa ya. Kita niatkan dalam diri kita ini kita mati meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu paket itu teh sekarang mah gitu. Nah, kita tutup dengan doa hifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.